selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Kita akan mulaikan ibadah kita. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Bapa yang baik, malam hari ini kami telah siap untuk meninggikan Engkau. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau siap untuk melawat kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan Jemaat Tuhan, mari sampaikan terima kasih-Mu pada Tuhan. Amin. Dari hati
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Saya rindu kasih. jemaat Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, mari sambil angkat tanganmu bersyukur pada Tuhan. Amin. Engkau layak terima segala pujian kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan dari dalam hatiku Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari engkau yang bersyukur buat kebaikan Tuhan, angkat suaramu, kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Terima kasih, tak pernah habis kasih sayang-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Raja yang mulia. Haleluya. Terpujilah Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu. Sebab kami tidak bisa hidup sendiri ya Tuhan, kami perlukan kuasa-Mu, kami perlukan penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang tinggi.
naikkan pujian syukur-Mu kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang setia. Meskipun banyak kali kita tidak setia, tapi Tuhan itu Allah yang setia. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai pun, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amini pujian ini menjadi kekuatan kita. Amini firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Apapun yang sementara kita hadapi hari ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mari bersyukur pada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari sambil bangkit berdiri nyanyikan pujian ini. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Katakan dari dalam hatiku Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganku, pilihmu, hanya pilihmu, kesembuhanku. Mari sama-sama nyatakan salibmu, kemenanganku. Mari dengan iman berkatakan ini. Pilihmu ya Tuhan, kesembuhanku. Terima Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, terpujilah Tuhan Yesus, Kau ditinggikan Tuhan, amin, di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yang mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan
kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan tetap nyata dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami siap untuk meninggikan Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. 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 Lihat samping kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, tapi kasih setia Tuhan tetap sama menyertai kita. Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi jemaat Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Sama-sama. Tetapi Tuhan Yesusku, Dia tidak pernah ingkar janjinya. Amin. Semua yang disediakannya pasti akan. Sama-sama tangannya buat Tuhan kita. Aku cinta Yesus. Aku cinta Saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Hey. Sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, Dia tidak pernah ingkar janjinya. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan. Satu kali lagi ya, sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Katakan semua yang difirmankannya, yes, pasti akan digenapi. Ya Allah, saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Jemaat Tuhan, kita akan sama-sama bergoyang buat Tuhan. Kita akan seragam menarinya. Kalau bilang shalala, ikuti gaya kami di depan. 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan. Oke, siap? One, two, three, shalala. Belum semua gerakannya. Saya tidak akan berhenti kalau belum semua. Yesus cinta saya, syalalala. Hey. Satu kali lagi ya. Yesus cinta saya. Lebih semangat lagi. Dengan senyumnya dong. Syalalala. Are you ready? Yesus cinta saya. Oh, syalalala. Akan cinta Yesus. Syalalala. Yesus
Haleluya. Ya, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Hey! Sama-sama serukan. Mari katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun, karena Dia yang bekerja. Yes, bukan karena kuat kami Tuhan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, tanpa menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Katakan, imanku tak perlu besar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat tenagaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sama-sama, hey! Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, tanpa menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Jemaat Tuhan, serukan. Serukan lagi, sama-sama. Perkatakan pujian ini dengan iman. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Kau adalah perisai jiwaku. Amin. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai danku. Are you ready? Yesus, Engkau selalu bekerja dalam hidupku,
Tuhan kita dahsyat dalam pujian kita, amin. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat firman Tuhan ditaburkan dalam kehidupan kita, mari kita katakan pada diri kita, aku mau belajar percaya dan mengikuti setiap apa yang Tuhan rindukan dalam hidupku. Buka hati, buka pendengaran kita dan perhatikan setiap benih kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan. Hati kami siap Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kami sehingga kami mampu memahami apa yang Tuhan maksudkan melalui firman Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku Tuhan, begitu mengasihiku Tuhan. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Amin, amin. Mari sama-sama nyanyikan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun
Tuhan, malam hari ini Engkau sendiri yang ada di tempat ini. Dan kami merasakan lawatan-Mu. Engkau sendiri yang turun tangan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu yang dicintai. Kami tahu kami anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. Oleh karena itu kami juga yakin dan percaya Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Malam hari ini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka mata kami, telinga pendengaran kami. Dan kami mau fokus ke depan. Ampuni kami Tuhan. Dan tutup bungkus kami. Kami tahu ada kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami dalam kami mau fokus ke depan. Entah itu sudah melalui gadget kami, entah itu melalui teman di samping kami. Oleh karena tutup bungkus kami, biar kami selalu fokus ke depan. Kami serahkan pemberitaan firman ini, urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik. Jangan dulu duduk. Coba tos kanan kiri, samping kanan kiri kanannya dan depan muka belakang minimal 5 orang. Bilang kamu cantik kalau yang cewek, kamu ganteng kalau yang cowok. 5 orang. Ya, baru 2. Ya, baru 2. Oke, baru 3. Belakangnya belum, belakangnya. Baru 4. Iya. Oke, baru 5. Oke, silakan duduk. Haleluya. Oke. Baik, kita akan masuk, kita akan belajar bersama-sama. Kalau di bulan April ya, di April kemarin kita sudah belajar tentang berbuah, bagaimana berbuah itu diperlihatkan dari gaya hidup yang selalu memberi, yang mengerti katakan amin. Jadi gaya hidup kita yang memberi itu adalah sebuah buah. Tapi malam hari ini kita tidak akan hanya berbicara tentang itu, tapi kita akan berbicara tentang bagaimana berbuah itu. Ya. Kita belajar kemarin sebagai orang percaya, tuntutan kita bukan hanya bertumbuh. Yang ngerti katakan amin. Sekali lagi saya katakan, tuntutan kita sebagai orang percaya bukan hanya bertumbuh, tetapi tuntutannya adalah berbuah. Makanya suatu kali Tuhan Yesus begitu dilihat pohon ara, dia pengen buahnya. Dan ternyata dia tidak dapat buahnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia kutuk. Ya, saya berdoa di tempat ini, tidak ada yang dikutuk. Ya, saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka sama-sama. Saya mau buka, kita meminjam perumpamaan tentang benih biji gandum di dalam Yohanes 12 ayat 24. Mungkin bisa lihat saja di depan, saya sudah siapkan. Dikatakan di Yohanes 12 ayat 24 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, lihat yang saya kasih garis kuning, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Perhatikan kalimat terakhir, jika ia akan menghasilkan banyak buah, tetapi dia harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Makanya untuk yang pertama, kalau kehidupan kita mau berbuah, saya pinjam sedikit dari perumpamaan ini, maka untuk bisa berbuah adalah benih itu harus jatuh ke tanah dan mati. Nah sebelum saya jelaskan sedikit mundur ke belakang. Kalau kita mau belajar tentang buah-buahan, siapa di sini yang anak pertanian? Atau anak kehutanan? Oh Tamar. Tama, bukan Tamar ya, salah. Itu ya. Jadi buah itu, saya tolong CMIIW ya. Correct me if I'm wrong, bahwa buah itu berasal dari ranting yang menempel pada pohon, betul ya? Buah itu berasal dari ranting yang menempel pada pohon, dan pohon itu berasal dari benih yang jatuh ke tanah. Segala yang ada di dalam benih itu akan menjadi pohon. Jadi kalau kita mau tahu asal usulnya pohon itu dari mana, sudah pasti dari benih. Dan di dalam benih itu semua potensi dia untuk menjadi pohon ada di dalam situ. Baik nanti dia jadi buah, dahan, ranting, akar, semuanya berasal dari situ. Tetapi benih itu akan mengeluarkan potensinya, akan berubah, akan berbuah kalau dia menyentuh tanah dan mati. Ya. Jadi berbuah adalah hasil, sama-sama katakan hasil. Berbuah itu tidak diusahakan, tetapi berbuah adalah hasil dari pertumbuhan. Nah pertumbuhan sendiri akibat dari kondisi tanah yang sehat. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi kalau kita coba aja, siapa yang punya benih di sini, coba tabur di dalam lantai di berubin. Bertumbuh tidak atau tidak?
Tidak mungkin bertumbuh. Dia harus ketemu dengan yang namanya tanah. Dan tanah di sekitarnya bukan tanah yang kering. Harus tanah yang subur, penuh dengan zat-zat yang dibutuhkan. Baru dia bisa bertumbuh. Ya. Nah begitu pula juga kehidupan kerohanian kita. Saya ulangi lagi, begitu juga kehidupan kerohanian kita. Kalau kita mau bertumbuh, maka saya mau kasih tahu malam hari ini, rahasia berbuah yang pertama, engkau harus tertanam pada sebuah gereja lokal. Yang ngerti katakan amin. Ya. Engkau harus tertanam pada sebuah gereja lokal atau tanah yang menyediakan zat-zat yang dibutuhkan untuk kita bertumbuh. Yang menyediakan tempat kita untuk kemudian berkomunitas, bertumbuh. Tanah juga bicara tentang komunitas rohani. Ya. Komunitas rohani yang sehat. Sama-sama katakan sehat. Karena ada banyak komunitas yang tidak sehat. Jadi, baru kita masuk di dalam, baru kita mengupil dilihat ini. Ya. Ya. Baru kita goyang sedikit dikomentari ini. Salah-salah pakaian tak diceritai ini. Ya. Kita sedikit agak ekstrovert, dibilangi kajili-jili. Ada banyak komunitas. Tapi yang pasti bukan di sini ya. Gitu ya. Ya. Berapa banyak kita yang tidak bertumbuh. Karena sebenarnya kita tidak jatuh di tanah yang tepat. Kita tidak punya tempat rohani kita bisa bertumbuh. Kita tidak punya gereja lokal di mana kita mau tertanam. Di mana kita mau mati di sana. Ya. Makanya lihat itu temanmu. Ya. Yang tidak pernah berubah. Dari zaman bahula, dari zaman Adam sampai zaman Yesus tidak pernah berubah. Karena mungkin dia tidak pernah punya komunitas rohani. Orang yang nggak mau tertanam di dalam gereja lokal, saya mau kasih tahu dia tidak akan mendapatkan yang terbaik dari gereja tersebut. Tetapi orang yang mau terlibat di dalam gereja lokal, dia mau tertanam di sana, dia mau menanamkan diri secara sengaja di sana. Saya mau kasih tahu, dia akan mengalami pertumbuhan. Mungkin pertumbuhan setiap orang itu beda-beda. Ya ada pertumbuhan yang secara skala dia naik setiap 10 dia naik. Ada juga orang yang naiknya cuma 5, jadi dari minus 100 naik ke minus 60. Ya, lalu kemudian naik lagi 50. Ada orang yang naiknya cuma dari 95 ke 90. Ada orang yang membutuhkan waktu yang lama untuk bertumbuh. Tetapi intinya semua mengeluarkan atau menghasilkan progres. Sama-sama katakan progres. Makanya penting, saya akan kasih tunjuk nanti kenapa penting sekali untuk kita punya gereja di mana kita tempat bertumbuh. Ya. Nah saya meminjam tentang perumpamaan penabur yang Tuhan jelaskan ya. Saya mau pinjam perumpamaan tentang Tuhan Yesus yang perumpamaan tentang penabur yang Tuhan Yesus jelaskan. Ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah tanah yang subur berbicara mengenai gereja lokal kita yang mengutamakan dan menyediakan makanan rohani terbaik. Dan saya mau kasih tahu, di tempat ini kami sediakan makanan rohani yang terbaik. Kita siapkan komunitas yang terbaik. Kita utamakan kegiatan pemuritan yang terbaik sebagai kegiatan utama. Makanya meskipun engkau baru datang ke sini pertama kali tempat ini. Ya, saya mau kasih tahu, carilah gereja di mana engkau benar-benar punya komunitas. Makanya ibadah ketiga ini disebut dengan Goal CC. Generation of Light Community Church. Karena gereja ini terdiri dari beberapa banyak orang. Ya. Mungkin kau pagi ke gereja tempatmu. Cuman kau merasa engkau membutuhkan. Silakan datang ke tempat ini. Tanpa harus mungkin kau, saya malu-malu kak, nanti saya dikira saya mau jadi no. Engkau boleh datang ke tempat ini. Kita bisa bertumbuh bersama-sama. Di sini ada komunitas Goal CC. Ya. Nah Goal CC, saya mau kasih tahu, Goal CC akan terus, tanda kutip, memaksa seluruh setiap orang yang bersedia tertanam di sini untuk masuk ke dalam grup-grup yang kecil-kecil. Komsel, kita punya namanya di sini ground. Karena kita percaya bahwa melalui kelompok kecil ini, hidupmu akan ditransformasi. Nah saya mau begini, percaya atau tidak, transformasi hidup itu terjadi bukan karena penumpangan tangan. Kalau kesembuhan terjadi bisa, tapi itu merupakan titik awal. Tapi kalau engkau mau ada transformasi dalam kehidupanmu, engkau harus mau mulai masuk ke dalam grup-grup kecil, mulai melakukan pemuritan. Ya. Coba lihat, ada gak temanmu di sini samping kiri kananmu, atau kau kenal orang yang setiap kali ada KKR dia maju ke depan, paling di depan. Yang sudah kalau ditumpangi tangan, belum ditumpang tangan, baru kayak begini pembicaranya sudah pingsan duluan. Ada. Tapi lihat hidupnya, apa berubah atau tidak?
Oh saya tidak anti terhadap seperti itu bagus. Kita merespon berarti. Tetapi jangan hanya sampai di situ saja. Karena banyak orang hanya suka sama sensasi. Tapi tidak pernah transformasi. Nah Tuhan mau sensasi itu adalah titik awal. Lalu kemudian kita transformasi. Dan itu melalui pemuritan. Itu melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemuritan. Ya. Dan pemuritan itu hanya bisa terjadi pada kelompok kecil. Makanya Tuhan Yesus tidak bikin kelompok 3.000 orang. Bisa nggak Tuhan Yesus bikin? Bisa. Tapi dia mau kasih contoh kita. Dia hanya fokus kepada 12 orang. Setelah 12 orang dia fokus lagi kepada 3 orang. Ya. Makanya kita kenal ada 200, ada 70, ada 12, ada 3. Yesus hanya berfokus kepada 12. Dan yang 3 ini. Lalu kemudian mereka bermultiplikasi. Kemudian jadilah orang-orang kita seperti ini. Dimulai dari kelompok-kelompok kecil. Makanya kita paksa. Ya, apalagi yang pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tunggu aja kalau misalkan saya sudah nanya. Kenapa enggak pernah kelihatan di ground? Ya, saudara yang senyum-senyum ini, saya sudah WhatsApp nih. Ya, setiap pelayan Tuhan saya akan evaluasi di tempat ini. Kalau enggak masuk, di sini masuk melayani itu gampang. Tapi begitu sudah melayani tuntutannya banyak. Ya, tuntutan kalau misalkan sudah mulai latihan, awas kalau sudah geladi enggak boleh lihat teks lagi singersnya. Ya. Ada banyak tuntutan. Tapi kita dipaksa di sini untuk bertumbuh. Karena pemuritan terjadi efektif melalui kelompok kecil. Dengar baik. Ya. Kalau kita itu sebagai biji kemudian jatuh ke tanah dan kita mati, maka yang pertama keluar dari biji itu adalah akarnya. Betul? Yang keluar dari biji itu adalah dia keluarkan dulu akarnya. Kemudian benih tersebut, dengan akar tersebut dia akan menyerap semua zat-zat yang dibutuhkan untuk dia dapat bertumbuh. Nah ini berlaku juga dalam kehidupan kita, terutama di dalam gereja. Nah kalau engkau mau menyerap semua, maka pastikan kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita mau terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan harus berani dengan sengaja, perhatikan, berani dengan sengaja melibatkan diri. Itulah kenapa banyak orang yang tidak ada transformasi dalam hidupnya, karena dia tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pemuritan. Kak, tapi kalau pemuritan saya malu, karena sedikit sekali yang datang, kalau rame-rame kan saya tidak terdeteksi. Ada yang berpendapat seperti itu? Tidak akan kau ketemu namanya kelompok ground rame 3.000 orang. Ground itu sebenarnya paling banyak 12 orang, mirip Tuhan Yesus. Ya, pasti ada satu Yudasnya di situ, tebak siapa nanti. Enggak lah ya. Hello. Saya mau kasih tahu. Mulai saat ini mulai terlibat. Kalau kita sudah mau berakar di sana, artinya kita mau terlibat. Yang setuju katakan amin. Karena kalau kita terlibat, zat-zat yang kau butuhkan untuk perkembanganmu, value-value, nilai-nilai hidup, nilai-nilai kerajaan Allah yang engkau butuhkan untuk engkau bertumbuh di dalam Tuhan, engkau akan dapatkan yang terbaik. Ya. Coba kalau punya benih, lempar ke tanah di sini. Besok pagi cari lagi tuh benih, buang lagi di tanah yang lain. Besok lagi cari tuh benih, buang lagi. Biar sampai lebaran kuda itu tidak akan bertumbuh itu benih. Tapi kalau kita mau bertumbuh, diam, berakar di sana, kita akan dapatkan bagian yang terbaik. Value-value yang ada di dalam gereja tersebut, ambil, serap, hidupin. Transformasi hidup akan terjadi dalam kehidupanmu. Ya. Makanya begini, engkau yang sudah ada tertanam di gereja ini, perhatikan. Mulai saat ini, jadikan kegiatan-kegiatan ini menjadi top 3 kegiatan dalam kehidupanmu. Ya. Yang kuliah silahkan kuliah, yang bekerja silahkan bekerja. Tapi setelah itu, engkau harus atur baik-baik. Supaya engkau bisa bertumbuh, supaya engkau bisa mengikuti kegiatan pemuritan di tempat ini. Karena dengan seperti itu, pertumbuhan imanmu akan terjadi. Transformasi hidupmu akan terjadi. Saya mau kasih tahu. Ya, kalau kita berani melibatkan diri di gereja, kita melayani teman-teman kita melayani jemaat Tuhan. Saya mau kasih tahu, dunia akhir-akhir ini butuh namanya pemimpin. Tapi bukan pemimpin yang jadi bos, tetapi pemimpin yang melayani. Dan itu harus lahir dari gereja, yang setuju katakan amin.
Hello, makanya kamu lihat di sini, pemimpin semua di tempat ini melayani. Tidak ada pemimpin yang jiwanya bos, semuanya harus melayani. Melayani, memfasilitasi temannya bikin jadwal, memfasilitasi temannya akan apa kebutuhannya, mengingatkan temannya, ayo kita datang, doa pelayan, ground, dan lain sebagainya. Itu melayani. Ya. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang dibutuhkan dan akan mengubahkan dunia. Sama seperti Yesus. Ya. Dia mengubahkan dunia dari buruk menjadi baik. Ada banyak pemimpin yang mengubahkan juga dunia tapi dari baik menjadi buruk. Tapi Yesus, karena apa? Kepemimpinannya dipakai untuk melayani. Engkau yang mau latihan kepemimpinan, gak usah jauh-jauh. Gak usah bayar-bayar mahal, datang ke gereja. Kak, saya mau melayani. Karena kepemimpinan yang melayani yang akan dibutuhkan nanti dunia. Yang akan dibutuhkan dunia untuk mengubahkan dunia ini. Makanya dengar baik. Kalau kamu berlatih jadi pemimpin, datang, ikut kegiatan-kegiatan pemuritan. Ya. Pertumbuhan rohani yang digambarkan dengan berbuah, sebenarnya juga berbicara mengenai meninggalkan kehidupan yang lama. Nah, saat kita meninggalkan kehidupan yang lama, ada dua hal yang akan dibaharui. Saat kita lahir baru, meninggalkan kehidupan yang lama dan memulai kehidupan yang baru, ada dua hal di sana yang dibaharui, yaitu roh dan pikiran. Ya, sehingga pada saat kita mau tertanam dan rindu untuk bertumbuh, maka proses itu dimulai. Efesus 4 ayat 22 sampai 23 saya bacakan, ada di depan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan, saya jelaskan sedikit. Ya. Pada saat kita lahir baru, ditandai dengan dibaptis. Betul ya? Pada saat kita dibaptis, saya mau tanya di sini, pada saat kita dibaptis lahir baru, kita keluar dari air, misalkan di selam, ya mengikuti misalkan kita ikuti saya di Sinode GBI, apakah setelah itu saya yang botak begini akan jadi gondrong seperti Sian? Halo? Enggak kan? Apakah kita yang punya kebiasaan buruk main game sampai tengah malam, kebiasaan itu langsung hilang setelah kita dibaptis? Belum. Tapi apa yang baru di sana? Rohmu dilahirkan menjadi baru. Selain rohmu dilahirkan menjadi baru, engkau diberi juga roh kudus tinggal. Makanya di situ terjadi yang pertama, pembaharuan secara roh atau spirit. Nah, setelah pembaharuan roh sama spirit, baru pembaharuan pola pikir. Ingat Roma 12 ayat yang kedua berkata apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, metanoia, berubahlah oleh pembaharuan. Nah, disinilah pikiran diproses. Saya mau kasih tahu, lahir baru secara roh sekejap terjadi dan itu terjadi secara misterius. Pada saat kita dibaptiskan, kemudian kita dibangkitkan, di situ terjadi. Tetapi pikiran itu butuh proses. Pikiran itu butuh dipotong, dibersihkan. Itulah gunanya kemudian kita masuk ke dalam pemuritan. Ya. Pikiran kita untuk dibaharui, dia membutuhkan yang namanya proses. Sama-sama katakan proses. Makanya setiap orang itu punya proses yang berbeda-beda. Karena pola pikirnya juga beda-beda. Nah, pola pikir yang lama harus digantikan dengan pola pikir atau value kerajaan Allah. Makanya saya katakan orang yang dibaptis itu sebenarnya dia tanda awal untuk memulai proses pembaharuan pikiran. Untuk dia mulai menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupannya. Dia mau proses itu. Ya. Makanya saya bilang ada beberapa orang yang bulan lalu dibaptis. Pokoknya kalau tidak datang hari Minggu saya WhatsApp. Kenapa saya bilang? Engkau sudah dibaptis, tapi tidak boleh cukup sampai di situ. Engkau harus mengerti kalau transformasi hidup mau terjadi dalam hidupmu, ikuti kegiatan pemuritan. Ikuti komsel, ikuti ground. Ikuti doa-doa, menara doa dan lain sebagainya. Kalau kita bisa ikutin, secara sengaja atur baik-baik waktu supaya itu bisa diikuti. Ya. Supaya apa? Pada saat kita ikut itu, kita diinjeksi, tahu diinjeksi, di download. Dimasukkan value-value kerajaan Allah.
Nah, sama di tempat ini. Di tempat ini kita punya value-value. Value atau nilai yang harus kita pegang. Yang diajarkan secara sengaja di tempat ini. Siapa yang masih ingat apa value kita di bulan Januari? Ada 3 mode kita di dalam bergereja, dimanapun kita berada. Ada 3 mode. Yang pertama kita bicara tentang mode organisasi. Yang kedua kita bicara tentang mode family. Yang ketiga kita bicara tentang mode army atau mode tentara. Nah kita belajar itu kenapa? Karena kita harus tahu menempatkan diri kapan kita mode family, kapan kita organisasi, dan kapan kita menjadi tentara. Ya. Supaya apa? Kalau ada orang bercanda sama kita, kita tahu nih, ini bercandanya beneran atau enggak. Karena banyak orang dibercandain diambil serius. Ya. Atau ada kala kita bercandanya kelebihan. Dia sedang mode organisasi, kita mode family, enggak tahu menempatkan diri. Akhirnya makanya di dalam komunitas sering itu terjadi namanya pertengkaran. Karena enggak tahu menempatkan kapan harus bercanda, kapan harus serius. Ada juga orang yang terlalu baper, dibercandain ini sedikit, tersinggung. Ya, kenapa? Karena tidak tahu menempatkan itu. Itu value kita di tempat ini. Ya. Makanya puji Tuhan di tempat ini. Ya, belum ada yang baku cakar-cakar di sini. Ya. Yang mencakar cuma satu, anak saya. Ya, Dev. Kalau itu mencakar, saya yang dicakar ya. Jadi kalau malam-malam tidur, ya dia enggak mau dibelakangin, jadi biasa dia ambil kepala kita, dia cakar, dia suruh menghadap ke dia. Ya. Kalau mungkin lihat botak saya ini, ada cakar-cakaran semuanya banyak gitu ya. Bulan kedua kita belajar tentang detail. Apa detail? Supaya hidup kita teliti. Ya. Kalau hidup kita teliti, detail, saya kasih tahu, engkau akan jadi orang yang luar biasa dimanapun kau berada. Mau di tempat kerja, mau di tempat kuliah, engkau jadi orang luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, kadangkala di dalam detail itu, ya, lawannya itu apa? Orang yang sudah terbiasa mengerjakan sesuatu, dia bisa menjadi nggak detail loh. Kenapa? Karena dia sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu bisa membunuh kedetailan kita. Ya. Contoh, saya sudah biasa kok jadi WL. Ya sudah kalau begitu pokoknya santai aja, tapi nggak mau detail. Akhirnya banyak melewatkan case-case tertentu. Apa dalam hidup kita nggak bisa detail? Karena sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati yang sudah menjadi kebiasaan itu. Kita menjadi longgar, kita jadinya longgar, kita mulai nggak detail lagi. Bulan ketiga kita belajar tentang keterbukaan. Nah di bulan ketiga kita belajar tentang keterbukaan, kita mau supaya saat kita dalam komunitas, kita tahu bahwa kita semuanya sudah pernah salah, yang sudah katakan amin. Makanya kalau dalam value keterbukaan kita ceritakan apa sih kelemahan kita. Pernah enggak kita ditegur sama pemimpin kita? Oh iya. Jadi kemarin yang geronkapan itu saya bilang, coba kamu pernah nggak ditegur sama pemimpinnya? Akhirnya cerita semua ditegur. Tapi semuanya mengakui, iya saya salah. Ternyata terbuka itu gampang, mudah. Ya. Dan keterbukaan inilah nanti yang akan membuat komunitas itu menjadi erat, menjadi dekat. Ya. Nah kita berharap dalam value keterbukaan ini kita mengakui segala kelemahan kita agar orang lain atau komunitas dapat menolong kita, dan keterbukaan itu bukan kelemahan, tapi sebuah kekuatan karena ada komunitas yang akan tolong kita, yang setuju katakan amin. Jangan menganggap keterbukaan itu sebagai kelemahan, itu sebuah kekuatan. Dengan seperti itu komunitas bisa bantu kita. Bulan April kita bicara tentang berbuah, sama yang kita bicarakan. Bulan Mei kita bicara tentang talk less, listen more. Artinya apa? Mari kita lebih cepat mendengar ketimbang lebih cepat berbicara. Bulan Juni kita bicara tentang penerimaan. Setiap orang yang bergabung itu memulai awal baru dalam hidupnya. Terima dia. Jangan tinggalkan. Ajak dia sama-sama. Sama-sama bertumbuh. Ya. Nah coba. Siapa di sini mungkin, gak usah dijawab, siapa di sini yang sudah dari Januari sampai dengan Juni, sampai dengan detik ini, ikut terus ibadah di sini. Dan tahu value ini. Tapi coba telik satu-satu, saya sudah kena gak sama value ini? Saya sudah lakukan gak sih? Saya sudah hidupin gak sih? Saya mau kasih tahu, kalau value ini kita lakukan dalam kehidupan kita, hidupmu dahsyat bos. Hidupmu berbuah. Hidupmu dirasakan oleh semua orang, kehadiranmu. Atau jangan sampai pada saat kita sampaikan value-value ini itu cuma sekedar lewat. Kalau kau cuma datang ke gereja di tempat ini 1 kali seminggu, lewat.
Saya mau kasih tahu, saat value kerajaan Allah itu ditanamkan di dalam pikiran kita, itulah terjadi namanya proses pembaharuan pikiran terjadi. Itulah yang terjadi, bayangkan. Ya, di sini groundnya itu cuma 2 minggu 1 kali. Bayangkan selama kamu 2 minggu, 14 hari rata-rata. 13 hari kita melihat polusi dunia ini. Kita melihat kejadian-kejadian. Kita melihat perceraian antara Baim Wong dan Paula. Kita lihat sekarang banyak skincare ditarik. Kita lihat tadi pelantikan presiden. Banyak sekali polusinya. Banyak sekali value-value yang jelek yang kita ambil. Tapi kita hanya cuma 1 hari. Kita ikut cuma menanamkan value kerajaan Allah. Terus kamu bilang saya anak Allah. Gila ngana. Berapa? 13:1. 1 hari kita ketemu untuk bahas tentang value ini dan kita hidupin. Padahal tiap hari di FYP kita, aliran apa sudah lewat-lewat. Pembicaraan apa enggak jelas. Ya. Untung di FYP saya paling banyak tentang anjing ya. Anjing nyari pungut. Gitu ya. Halo? Ya. Saat kita ditanamkan value kerajaan Allah, saat itulah pikiran kita disinkronisasi. Atau bahasa kerennya, sini mahasiswa ya rata-rata ya. Bahasa kerennya kita mulai dikalibrasi dengan standar-standar kerajaan Allah. Yang ngerti katakan amin. Ya. Nah, bagaimana sinkronisasi atau proses kalibrasi itu terjadi secara detail? Kalau saya meminjam di dalam Yohanes 19 ayat 2, ya, Yohanes 19 ayat 2 dikatakan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, yang enggak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak. Nah, kadang-kadang ya, cara berpikir manusia kita yang lama memang harus dibersihkan. Harus dibuang, dibersihkan caranya ya dibuang, entah itu dipotong, entah itu dihilangkan. Diganti dengan pola pikir yang baru. Baru di situ kita terjadi yang namanya pembaharuan budi. Karena begini nantinya, untuk berbuah harus banyak dibersihkan. Karena pembaharuan budi atau pembaharuan cara berpikir akan mempengaruhi ucapan. Ucapan akan menjadikan tindakan. Tindakan yang dilakukan secara terus menerus akan membentuk yang namanya kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter. Dan karakter akan menentukan arah hidupmu. Nah, dengar baik-baik. Apa value yang kau punya? Itu akan menentukan arah hidupmu ke arah mana. Oleh karena itu, dengar baik-baik. Pembaharuan cara berpikir kita sangat ditentukan oleh mau tidaknya kita dimuridkan. Mau atau tidaknya kita bergabung di dalam komunitas gereja lokal yang ada di sekitar kita. Ya. Makanya, ya, kalau kita bicara tentang pembaharuan budi, hasil akhirnya itu adalah new habit. Tahu new habit? Bukan habit itu, kebiasaan yang baru. Ya. Siapa di sini yang sering diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif? Datang itu ya, tukang malas bangun tidur. Ada yang diasosiasikan begitu? Tukang malas bangun pagi, itu datang ya. Atau ada, mulutnya itu lihat kok cerewet sekali datang. Itu dia. Ada yang begitu yang diasosiasikan dengan hal yang negatif di tempatnya itu. Nah, kalau engkau punya value, engkau ditanamkan value yang baru, maka harusnya pada saat orang datang, itawa berubah, men. Tidak cerewet, men. Tidak cakadidi kayak dulu. Itu artinya value hidupmu engkau terjadi transformasi hidup. Tapi kalau dari dulu kita masih bilang, datang itu tukang ngutang. Simpan uangmu. Tidak mau dikasih, nah cek kita tak. Ada yang begitu. Begitu ditagih dia paling galak. Kalau ditagih, nah blokin nomor WA ta. 1 bulan bedeng dibalikin. Tanggal 10. Tanggal 10 sampai tanggal 15 tidak bisa Kak. WhatsApp ki. Ternyata diblok, hilang profilnya. Ya. Ada banyak yang seperti itu. Saya mau kasih tahu. Ya. Jadi orang berbuah itu juga berbicara bagaimana kebiasaan-kebiasaan baru akan terbentuk. Nah, kebiasaan ini akan merubah arah kehidupan kita. Nah, itu semua dimulai dari pembaharuan pikiran. Yang setuju katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Pembaharuan pikiran itu penting.
Bukan pembaharuan pikiran yang sembarang, enggak. Pembaharuan pikiran yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu yang penting. Ya. Nah, pada prakteknya, pada aplikasi di lapangan, seringkali kita dibersihkan itu tidak nyaman rasanya. Yang setuju katakan amin. Karena dibersihkan itu artinya kita kotor, betul tidak? Nah, seringkali kalau kita kotor, orang bisa lihat kotor kita. Dan ini sebenarnya mau bersihkan. Makanya kalau ada orang tegur kita karena kita mau dibersihkan, karena kita ini kotor, apa yang harus kita lakukan? Responilah dengan benar. Ya. Apa maksudnya memiliki respon dengan benar? Respon yang benar saat engkau mau dibersihkan atau diarahkan atau ditegur adalah sikap yang rendah hati. Apapun responnya, engkau mau diam saja, engkau mau bereaksi, menangis, apapun itu hendaknya lahir dari kerendahan hati. Karena sikap yang rendah hati itu sikap yang mau diajar dan mau belajar. Orang yang paling gampang melihat kekurangan kita itu orang yang benci kita kadang-kadang. Makanya kalau ada orang benci kita, jangan benci balik. Mana tahu dengan dia benci kita, dia bisa lihat bagian mana dari kita yang kotor. Dan bagian mana yang harus kita dibersihkan. Respon kita apa? Kalau dia benci kita, ya, dengar esensinya. Oh, ternyata saya ini orangnya lemah di sini. Saya terima kelemahan itu, saya akan perbaiki. Terima dengan rendah hati, mau belajar dan mau diajar. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau kita sudah mengeraskan hati, berantem. Dan kebanyakan orang pahit gara-gara ini. Ditegur sama pemimpin, sakit hati. Ditegur sama teman sejawat, teman seangkatan, sakit hati. Padahal orang begini paling enak gitu loh. Artinya kita itu sebenarnya lagi kotor, kita perlu dibersihkan. Dan orang-orang Tuhan hadirkan orang-orang sekitar kita untuk seperti memang untuk bersihkan kita kok. Makanya bersyukur. Wah, apalagi kalau kita punya mentor rohani, paling sedap. Dia bisa tahu kelemahan kita di mana. Oh iya, masa iya? Gampang kok. Tanya sama saya, paling cuma bilang, Kak saya punya kelemahan ini. Kau enggak, simple. Kau enggak pernah bangun pagi berdoa. Sudah. Ini bukan mentor rohaninya membenjas, tidak. Biasanya mentor rohani itu punya kepekaan yang lebih daripada teman sejawat atau yang lain. Dia mungkin bisa melihat, dia mungkin tidak bisa melihat apa yang kau lakukan di luar. Tapi dia bisa rasa, oh kamu kurang ini, kamu kurang ini. Itu penting bagi kita untuk punya mentor rohani. Ya. Dan kalau kau punya itu, miliki sikap yang rendah hati. Karena apapun yang terjadi, apapun kita diserang, apapun kita ditunjukkan kesalahan kita. Kalau kita punya rendah hati, kita pasti akan mau diperbaiki. Dan kita pasti akan terjadi transformasi. Ya. Respon yang benar saat diarahkan dan sikap dan ditegur selalu lahir dari sikap yang rendah hati. Mau untuk terus diajar dan belajar. Amsal 11 ayat 2 dikatakan jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ya. Saya berdoa di tempat ini kita semua miliki ini. Sehingga saat kita ditegur, ditunjukkan kesalahan kita sama teman-teman kita, sama mentor rohani kita, bahkan sama orang yang di bawah kita mau dengan rendah hati mau belajar. Kita dengan rendah hati mau mengakui kesalahan. Kita dengan rendah hati mau untuk merubah. Nah mungkin sebagian kita bertanya, Kak ini kok kayak motivator ya? Saya mau kasih tahu ada perbedaan besar antara motivator yang di sini, yang di luar sana dan yang dalam sini. Ada banyak seminar dan motivator mengajarkan bagaimana merubah mindset. Betul? Ada banyak di luar sana. Tetapi satu yang tidak dimiliki oleh motivator itu, apa itu? Roh Kudus yang dalam dirimu. Dia tidak punya itu. Roh Kudus yang dalam dirimu. Dia akan memastikan value yang ada, yang engkau serap dari gereja itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau tidak, dia akan nolak. Engkau akan gusar, Tuhan akan ingatkan. Itu Roh Kudus. Makanya terus andalkan Roh Kudus. Makanya ada dikatakan orang yang hidup dipimpin oleh Roh. Artinya semua value yang dia ambil dalam hidupnya, filter sama Roh Kudus. Ini bagus untuk engkau, ini bagus untuk engkau. Ini teguran ini membangun, terima. Itu Roh Kudus. Motivator enggak punya itu. Tapi setiap engkau yang malam hari ini dengar, baik yang menyaksikan secara streaming, ada
ada Roh Kudus dalam dirimu. Dan dia akan terus mengingatkan, dia akan terus membimbing, dia akan terus memberi kekuatan. Dan dia akan terus menghibur. Yang setuju katakan amin. Ya. Tahu atau tidak? Terakhir, pemain musik dan lain siap-siap. Buah juga bisa berarti sebuah identitas buat kita. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini pohon apa, ada yang tahu? Ada yang tahu pohon apa? Hah? Apa Tamar? Mangga. Kau suka mangga makanya. Ini pohon apa? Pohon beringin. Golkar dong. Ada? Enggak tahu? Pohon apa ini? Hah? Ah, yang betul. Yakin? Oke. Kalau ini pohon apa? Kalau ini? Apel. Ini? Nangka, betul sekali. Dengar. Ternyata kalau ada buahnya, kita bisa langsung sama seperti hidupmu. Halo? Halo? Sama seperti hidupmu. Ini anak setan kah? Ini anak Tuhan kah? Orang gampang tebak. Dari apa? Buahnya, makanya buah itu identitas. Sama-sama katakan, buah itu identitas. Berbuah artinya kita memiliki identitas yang baru. Makanya saya mau kasih tahu tadi, saya ulangi lagi. Dengan apa engkau dicap negatif sama orang? Rubah itu. Masukkan value-value kerajaan Allah di dalamnya sehingga transformasi hidupmu terjadi. Sehingga engkau bukan lagi dicap sebagai anak yang malas tapi anak yang rajin. Sehingga engkau bukan lagi tukang utang tetapi orang yang suka memberi. Itu hanya terjadi kalau engkau merubah pikiranmu dan ada Roh Kudus dalam hatimu. Mulai sekarang, dengar baik. Oleh karena itu banyak orang yang gak pernah berubah dalam hidupnya. Karena memang gak mau diajar, gak mau masuk pemuritan, gak mau. Ya. Berbuah artinya memiliki identitas yang baru. Pertanyaan buat kita semua, para musik maju ke depan. Pertanyaan buat kita dan kau renungkan, jawab saja dalam hatimu. Maukah, Anjar? Maukah kita tertanam pada sebuah gereja lokal di tempat kita, di mana tempat kita mau bertumbuh? Maukah kita ikut terlibat dan berkontribusi di gereja lokal di mana kita tertanam? Maukah kita mulai mengubah prioritas kegiatan kita agar kegiatan-kegiatan yang di dalamnya kita diajari tentang value kerajaan Allah kita mau ikuti? Dan maukah kita dengan rendah hati dan berlapang dada kita terima koreksi dari orang? Kau jawab pertanyaan itu dalam hatimu. Saya ulangi lagi, yang pertama, maukah kita tertanam pada sebuah gereja lokal yang memang mengutamakan pemuritan? Maukah engkau terlibat atau berkontribusi, melayani dalam gereja lokal? Karena disitulah saat engkau melayani, engkau dilatih untuk menjadi pemimpin. Maukah kita mulai mengubah prioritas kita? Ingat saya katakan tadi, 2 minggu cuma 1 kali. 1:13. Maukah kita rendah hati dan berlapang dada? Menerima koreksi, karena saya tahu koreksi itu kita tidak suka kadang-kadang. Tapi kalau engkau mau lakukan semuanya ini, kau tunggu hidupmu, arah hidupmu berubah secara drastis. Ya, Christopher Tapehero pernah bilang gini, itu orang anehnya. Ya, kalau Paulus kan mengatakan aku berlari-lari kepada masa depan yang penuh harapan, anehnya kalau orang berlari ke arah jahat cepat sekali, tapi begitu balik mau ke sana kayak lambat sekali. Halo, dengar malam hari baik-baik. Kenapa banyak orang yang lambat? Karena memang gak mau dimuridkan, karena memang gak mau tertanam, karena mereka gak mau ngambil tanggung jawab itu, karena memang gak mau terlibat. Saya berdoa malam hari ini, engkau yang mendengarkan firman Tuhan, engkau mau terlibat, engkau mau tertanam, engkau mau bertumbuh, engkau mau berkomunitas yang sehat. Tutup Alkitabmu. Mau sepertimu Yesus mari kita bangkit dalam segenap jalanku memuliakan nama
kita nyanyikan pujian ini dari awal lagi, kita mau nyatakan iman kita bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan semu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Malam hari ini kita belajar bahwa berbuah dalam kehidupan kita harus kita lalui saat roh kita sudah diubahkan. Pikiran kita butuh proses, dan kita harus mengganti pola pikir kita yang lama, manusia kita yang lama kita tanggalkan. Kita ganti dengan pikiran-pikiran sesuai dengan kerajaan Allah, sehingga arah hidup kita berubah, kebiasaan kita berubah, karakter kita berubah. Berapa banyak dari kita di tempat ini yang hidupnya stuck di situ-situ saja. Berapa banyak dari kita tempat ini yang bingung, Tuhan aku udah ke gereja tiap minggu, tapi kenapa gak pernah berubah? Karena kau gak pernah mau dimuridkan gak cukup kau datang di hari Minggu. Kau butuh ketemu teman-teman yang bisa menguatkan. Kau butuh sama teman-teman yang mau mendoakan. Kau butuh komunitas. Saya mau kasih tahu, konsep berbuah di dalam iman kita tidak membuat kita hidup di gunung, tidak membuat kita hidup di dalam gua menyendiri. Justru konsep kita berbuah supaya buah kita dinikmati oleh banyak orang. Malam hari ini kehadiranmu dinikmati banyak orang enggak? Jangan sampai kehadiran kita malah dihindari oleh banyak orang. Karena memang gak ada didapati buah dalam hidup kita. Malam hari ini saya mengajak, ayo kita mulai ambil bagian, kita mau diproses. Kita nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Katakan, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut
Yes. Sambil angkat kedua tanganmu, minta kita mau jadi seperti Yesus. Yes. Amin. Yes. Memuliakan. Terus minta sama Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Amin. Yes. Sempurnakan. Amin. Dalam segenap jalanku memuliakan. Mari kau yang lebih sungguh-sungguh, kau mau seperti Yesus, sama-sama katakan haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan terima. Seperti-Mu Yesus, sempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan. Minta lagi, minta seperti Yesus, seperti dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, malam hari ini saya tahu ada orang yang mulai berpikir dalam hatinya. Itulah kenapa kadangkala tidak terjadi transformasi dalam kehidupan kita. Karena kita tidak pernah mengganti, kita nggak pernah perbaharui pola pikir kita, cara berpikir kita. Tapi malam hari ini, kamu mau berdoa buat setiap anak-anakmu yang dalam hatinya ingin berubah, ingin terjadi transformasi dalam kehidupannya. Kamu mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jawab doamu. Tuhan dengar keluh kesahmu. Tuhan dengar kerinduan hatimu malam hari ini. Bersiaplah, kau akan diubahkan oleh Tuhan. Bersiaplah dan sambut. Sambut setiap kali Tuhan memanggil. Sehingga setiap kali persekutuan, pertemuan, engkau diingatkan, engkau mampu merespon. Engkau mampu menjawab, yes aku mau pergi. Yes aku mau datang ke sana. Aku mau bertumbuh, aku mau dimuridkan. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi hamba-Mu yakin Roh Kudus akan terus mengingatkan. Sehingga pada waktu mereka mager, pada saat mereka malas keluar kemana-mana,
Roh Kudus akan terus mendorong mereka untuk datang ke kelas-kelas pemuridan, untuk datang, terus bertumbuh, untuk bergabung di dalam komunitas-komunitas yang sehat. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku pinta dalam jalanku, dalam jalanku sampai ke surga. Saya seperti Yesus, kita seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu Sungguh-sungguh katakan, dalam jalanku sampai ke surga, saya seperti Yesus. Katakan, saya mau seperti Yesus. Tuhan Yesus, kami menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan, buat orang-orang di sekeliling kami, buat keluarga kami, di kampus kami, dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami, bahkan bertumbuh subur dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga Tuhan melalui aktivitas kami, melalui firman Tuhan ini Tuhan, kami melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Orang-orang di sekeliling kami bisa melihat ada buah-buah yang baik yang kami hasilkan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga Tuhan Yesus, firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi makan tempat benar-benar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati Kak Esra Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua malam hari ini. Engkau urapi lebih lagi Tuhan, pakai hidupnya lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus kemana saja dia pergi Tuhan dan melangkah, setiap kata yang keluar dari mulutnya Tuhan memberkati banyak orang, bahkan nama Tuhan dimuliakan dimanapun dia berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Yang dimuliakan oleh firman Tuhan, mari lambaikan tangannya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Di depan saudara sekalian telah tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Tapi sebelum dari itu mari saya undang kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan sorga, tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur atas kasih karunia, berkat dan penyertaan-Mu Tuhan yang selalu Engkau nyatakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami yakin dan sepakat Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kasih penyertaan-Mu Tuhan selalu lebih Tuhan dari apa yang Kau berikan kepada kami. Maka pada hari ini Tuhan kami ingin memberi dengan hati yang tulus dan penuh dengan sukacita Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, kiranya apa yang disampaikan dapat menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami.
Dan juga berkati hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu, kiranya apa? Kiranya Tuhan dia selalu diberkati Tuhan dalam pelayanan, keluarga maupun pekerjaannya Tuhan. Tuhan kami bawa doa ini dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan yang selamat kami yang hidup. Mari yang sama-sama kita percaya, katakan amin. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, disusul tengah, kemudian sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Teman-teman yang telah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar bumi takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala.
Yesus cinta saya. Silakan duduk cepat sekali. Berikutnya kita akan mendengar pengumuman untuk sepekan. Kepada multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Minggu ini akan diadakan playground, di mana setiap ground akan bermain dan berfellowship bersama di dalam Tuhan. Jangan lupa hadir ya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian. Baik, ada pengumuman tambahan. Yang pertama, selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung. Pertama kali mungkin merasa sebagai tamu, tapi saya percaya di minggu yang akan datang, kedua kalinya kita akan menjadi keluarga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bagi jemaat Tuhan sekalian yang baru pertama kali datang, ada form di kursi bagian belakangnya. Di depannya kita ada form, itu bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung. Silakan diisi, ada pulpen yang akan diserahkan oleh, bisa diminta sama Aser ini yang ada sementara berjalan. Silakan diisi dan nanti pada saat kita keluar kita bisa menyerahkannya kembali kepada Aser, akan ditukarkan dengan souvenir yang cantik dari gereja. Supaya kalau kita kemana-mana terus lihat ada souvenir itu, oh pernah gereja di sini.
Ya, selanjutnya teman-teman semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bagi yang rindu untuk melayani Tuhan seperti yang dikhotbahkan tadi, kita akan berbuah bersama-sama di gereja ini. Bisa teman-teman yang punya kerinduan untuk melayani, ada barcode kecil di depan, silakan di-scan dan diisi bidang pelayanan apa yang kira-kira Tuhan percayakan buat saya. Misalnya saya bisa bernyanyi, senyumku paling manis, atau saya jago masak. Silakan bergabung di setiap bidang pelayanan itu. Ada barcode di depan, silakan di-scan dan diisi. Selanjutnya bagi teman-teman jemaat Tuhan sekalian yang juga rindu untuk didoakan, teman-teman Aser juga membawa form untuk permohonan doa, silakan diisi nama dan doa-doa apa saja yang rindu didoakan. Nanti akan didoakan pada saat doa di Pondok Daud hari Selasa dan hari Jumat. Pengumuman yang berikut, hari Jumat nanti kita akan kedatangan Esha Sumantri. Kak Esha Sumantri, dia yang akan menjadi pembicara kita dalam fellowship kita. Oleh sebab itu sebagai jemaat Tuhan, sebagai para pelayan Tuhan, di gereja ini khususnya, mari kita datang lebih awal, acaranya ini jam 7 malam. Oleh sebab itu mari datang lebih awal biar kita yang jemaat ini mendapatkan tempat duduk. Karena fellowship ini dibuka untuk umum, jadi takutnya kita yang jemaat justru tidak dapat menikmatinya dengan baik. Yang selanjutnya jemaat Tuhan, pemberitahuan untuk kita bahwa gereja ini mengadakan Natal pada tanggal 6 Desember. Oleh sebab itu kita semua yang terbeban untuk membantu pelayanan, baik itu tenaga kita, ide-ide yang kreatifnya kita, ataupun membantu secara dana mungkin karena sibuk tapi sudah sukses, udah banyak uang, bisa juga menghubungi bendahara, atau teman-teman yang rindu untuk menari-nari menjadi choir, bisa menghubungi koordinator choir kita, Marcel. Boleh berdiri Marcel? Ini adalah koordinator choir kita. Kita butuh sangat banyak choir, oleh sebab itu silakan menghubungi Marcel. Mau ikut? Ya, selanjutnya di bawah ada dari panitia Natal ada menyediakan basar. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang murah hati, amin. Ada basar di bawah, gratis ya, silakan diambil minumannya, makanannya, jangan lupa tukar dengan uang 15.000. Ya, jangan lupa juga bahwa di bawah ada welcome dinner. Welcome dinner ini di mana kita jemaat Tuhan bisa berfellowship bersama. Jadi pas turun jangan langsung pulang, tapi kita makan dulu, ngobrol-ngobrol dulu, biar kita bisa saling mengenal. Jadi di dalam gereja kita tidak hanya datang dan pergi begitu saja, tapi kita saling mengenal sehingga kita bisa tahu, oh dia tinggal di mana, kalau gereja kayaknya bisa sama-sama dengan dia dan lain sebagainya. Amin? Amin. Ya kayaknya sudah loyo ini. Kita baca apa dulu ya, yel-yel dulu. Kalau saya bilang gol sisi, apa jawabnya? Ya, yang kencang ya, bertumbuh, berbuah, menuai jiwa bagi Tuhan. Gol sisi. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Segala
berbunyi, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu lah semua itu ada dan diciptakan. Sama-sama percaya, mari kita katakan amin. Sana mulia nama-Mu Tuhan, sana. Tuhan buat penyertaan Tuhan dari awal ibadah kami hingga malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kami pelajari malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami terus menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Melalui tingkah laku kami, melalui perbuatan kami Bapa. Melalui setiap perkataan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu Tuhan. Yang menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah pengurapan yang lebih lagi Engkau limpahkan buat hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Nyata kuasa Tuhan sempurna buat hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati dalam Tuhan pekerjaannya, usahanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga Tuhan keluarganya dipelihara oleh Tuhan. Kau berkati anak istrinya Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan dan juga Tuhan anaknya dipelihara oleh Tuhan Yesus. Berkati istrinya sebagai tiang doa dalam rumah tangga mereka Bapa. Biarlah kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan terus Engkau limpahkan buat hamba-Mu Tuhan. Terpuji nama Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami, para jemaat Tuhan yang telah hadir malam hari ini. Biarlah pengurapan Engkau kembalikan pada kami Bapa. Biarlah Tuhan kami terus memiliki kerinduan yang haus akan Engkau Tuhan. Kami mau terus datang bersekutu dengan Engkau Tuhan di tempat ini Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu senantiasa menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang terus kami andalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa Tuhan buat setiap para pelayan Tuhan malam hari ini yang telah melayani Tuhan. Mulai dari singers, WL, para pemain musik, tamborin Tuhan. Apapun yang pelayan kami lakukan malam hari ini, kami melayani untuk Tuhan bukan untuk manusia. Biarlah Tuhan, nama Tuhan semakin disenangkan, nama Tuhan semakin dimuliakan melalui pelayanan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan pengurapan yang lebih lagi Engkau limpahkan buat setiap para pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Tuhan. Malam hari itu kami berdoa apapun yang menjadi Tuhan, pekerjaan umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan mereka yang sedang berkuliah Tuhan,
mereka yang sedang sekolah Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, Kau terus nyatakan, Kau terus limpahkan buat kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan, biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan kami Bapa. Terpuji nama Bapa di sorga. Malam hari ini kami berdoa juga buat kota Makassar Tuhan. Kami serahkan kota ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah penuaian jiwa terjadi atas kota ini. Biarlah Tuhan kemenangan demi kemenangan terjadi atas kota ini. Hujan pertobatan terjadi di atas kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan keamanan atas kota ini. Biarlah kota Makassar terus dilindungi Tuhan. Kota Makassar terus aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap para pemimpin yang ada di atas kota ini Tuhan. Biarlah mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka menjalankan tugas mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami percaya Tuhan, kota ini telah dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kedamaian, kesejahteraan terus terjadi di atas bangsa kami Tuhan. Berkati juga Tuhan keamanan atas bangsa kami. Berkati TNI, Polri Tuhan yang terus berjaga-jaga atas bangsa kami. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan terus nyata sempurna buat kehidupan mereka. Berkati pemimpin kami Tuhan, pemerintah kami yang ada di atas bangsa ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan untuk menjalankan setiap tanggung jawab yang Tuhan Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami juga berdoa buat setiap rumpun keluarga kami Bapa. Dimanapun keluarga kami berada, yang ada di kampung, di kota, dimanapun keluarga kami berada, biarlah penyertaan Tuhan terus sempurna buat keluarga kami. Orang tua kami dipelihara oleh Tuhan. Mungkin Tuhan di antara keluarga kami sudah mulai malas-malasan untuk mencari Tuhan. Jamah hati mereka Bapa, kembalikan mereka. Biarlah mereka dapat terus Tuhan bersekutu dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, keluarga kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga kami akan mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa buat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan Bapa. Engkau bukakan lapangan pekerjaan yang terbaik daripada Tuhan. Mereka yang mencari pasangan hidup Tuhan, Engkau pertemukan jodoh yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan, yang mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sisa kehidupan kami sepanjang malam hari ini Tuhan Yesus, kami tidak tahu apa yang terjadi pada diri kami Tuhan. Namun kami tetap serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan terus sempurna nyata kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa. Dan jika Tuhan kami kembali ke rumah kami masing-masing sebentar Tuhan, biarlah penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan terus sempurna, terus nyata dalam kehidupan kami. Sertai kami di setiap langkah kehidupan kami, sertai kami dalam perjalanan kami Tuhan menuju ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami sampai di rumah kami dengan selamat. Nama Tuhan tetap kami puji dan kami permuliakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni pelanggaran kami Tuhan, ampuni dosa kami, baik yang kami sengaja lakukan, baik yang tidak kami sengaja Tuhan. Biarlah Engkau suci kuduskan, layakkan kami di hadapan Tuhan. Terpuji nama Bapa di sorga, ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Sambut dan sempurnakan doa kami. Kami telah bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dalam kebenaran dan kasih, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan
Amin. Selamat hari Minggu. Silakan bersatu dulu sejenak.